Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang kelima. Judul renungan kita pada hari ini adalah bersahabat selamanya. Seumur hidup Henokh selalu bersekutu dengan Tuhan. Dalam setiap masa yang dia lewati, Allah terlibat dalam pergumulannya. Mulai dari sebelum Metusalah lahir sampai dia mempunyai anak-anak yang lain, hingga masa tuanya dan pada akhirnya Tuhan mengangkatnya ke surga. Hidup yang indah dapat kita peroleh setiap waktu kalau kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Meskipun terkadang terdapat hari-hari yang buruk, selama kita mempercayakan diri kepadanya, suasana persahabatan yang kental akan bergema sehingga menimbulkan kesan kuat bahwa kita tidak pernah ditinggalkan dan kita akan percaya diri untuk melangkah dalam namanya, apapun yang terjadi. Sorga di hati yang kita rasakan dalam segala hal, yang kita lakukan akan memunculkan kenangan demi kenangan manis, hingga ketika saatnya telah tiba bagi kita untuk meninggalkan dunia ini. Jiwa kita akan aman sentosa sebagai suatu tanda bahwa Tuhan akan menyambut kita di kerajaannya. Utamakanlah senantiasa hubungan yang mesra dengan Tuhan, sehingga hidup Anda dipenuhi dengan momen yang membuat Anda ingin lebih dekat lagi kepadanya. Karena melalui suka duka yang datang silih berganti, Allah yang kasih setianya sungguh besar adalah sandaran Anda yang teguh. Ketentraman naungan kasihnya yang kekal untuk selamanya. Persahabatan Anda dengan Tuhan yang sedemikian erat akan berlanjut di surga untuk selamanya. Oke, mari kita membacanya. Mempelajari kehidupan seorang Henokh, manusia yang tidak pernah mengalami kematian. Kejadian 5, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, dia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan dia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu dia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, dia memperanakan Enos dan Set masih hidup 807 tahun setelah dia memperanakan Enos dan dia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu dia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun dia memperanakan Kenan dan Enos masih hidup 815 tahun setelah dia memperanakan Kenan dan dia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu dia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, dia memperanakan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah dia memperanakan Mahalael, dan dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu dia mati. Setelah Mahalael hidup 65 tahun, dia memperanakan Yared, dan Mahalael masih hidup 830 tahun setelah dia memperanakan Yared dan memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Mahalael mencapai umur 895 tahun lalu dia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, dia memperanakan Henokh, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah dia memperanakan Henokh, dan dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai 962 tahun lalu dia mati. Setelah Henokh hidup selama 65 tahun, dia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul erat dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah dia memperanakan Metusalah dan dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu dia tidak ada lagi sebab dia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, dia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 178 tahun setelah dia memperanakan Lamek dan dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai 969 tahun lalu dia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, dia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh kesusahan di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah dia memperanakan Nuh, dan dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan.
Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu dia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, dia meranakan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi begini ya, ini kan silsilah dari Adam sampai ke Nuh. Ya, jadi silsilah dari Adam sampai Nuh ini isinya ada 10 orang, yaitu Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, dan Nuh. Kalau kita bandingkan dengan silsilah Adam dan Nuh di dalam 1 Tawari 1 ayat 14 dan Lukas pasal yang ketiga ayat 36 sampai 38, maka kita bisa melihat baik nama-namanya maupun urut-urutannya adalah persis sama. Jadi mungkin sekali di sini silsilah itu betul-betul lengkap. Karena memang ada ya di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu memang di dalam silsilah Yesus ada beberapa keturunan yang dilompati. Ya itu memang cara mereka menyajikan suatu silsilah bisa seperti itu. Jadi mereka hanya mengambil nama-nama yang penting atau berkaitan dengan topik yang mereka ingin sampaikan. Gitu ya. Nah, ada orang-orang istimewa di dalam silsilah ini. Satu tentu saja Adam. Adam dan tentu saja Hawa itu diciptakan, bukan dilahirkan atau diperanakan. Dia adalah gambar dan rupa Allah. Hal ini juga sudah disebutkan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 ayat 27. Tapi sekarang disebut lagi. Jelas ini adalah sesuatu yang ditekankan. Ini adalah sesuatu yang harus kita sadari atau kita renungkan. Kita tidak perlu minder atau punya perasaan rendah diri karena segala kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita harus selalu ingat bahwa kita adalah makhluk yang mulia karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Adam memberi nama Set kepada anaknya. Dalam Kejadian pasal yang 4 ayat 25 dikatakan bahwa Hawalah yang memberikan nama Set itu. Saudara tidak perlu ada problem dengan hal ini. Mereka berdua, baik Adam maupun Hawa, setuju dengan pemberian nama Set. Bandingkan dengan Kejadian pasal 35 ayat 18 di mana tidak ada kesepakatan tentang nama anak. Orang tua tidak seharusnya bertengkar hanya karena persoalan seperti itu. Oke, orang yang kedua adalah kehidupan seorang yang bernama Henok di ayat yang ke-21 sampai 24. Henok ini adalah keturunan ketujuh dari Adam. Bandingkan dengan Yudas pasal yang pertama ayat 14. Dan dia, Henok ini merupakan puncak kesalehan dalam grup orang saleh ini. Sebagai kontrasnya bisa kita lihat dalam grup orang bejat, keturunan Adam melalui Kain. Maka orang yang ketujuh adalah Lamek di Kejadian pasal yang 4 ayat 18 sampai 24. Di dalam diri siapa kebejatan mencapai puncaknya, dia adalah orang pertama yang melakukan poligami. Dan dia mengeluarkan kata-kata dalam ayat 23 dan ayat 24. Yang kedua adalah kesalehan Henok. Dia disebut dalam Ibrani 11 ayat 5-6 adalah orang yang beriman. Dan karena imannya lah dia tuh berkenan kepada Allah. Jangan pernah bermimpi bahwa saudara bisa memperkenan Allah dengan kehidupan saudara yang saleh. Sebab kehidupan saleh tanpa iman kepada Kristus itu tidak ada gunanya sama sekali. Itu tidak bisa memperkenan hati Tuhan. Hal yang berikutnya yang kita pelajari tentang Henok sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yudas pasal yang pertama yang 14-16. Dikatakan begini ya. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi Henok melayani Tuhan melalui pemberitaan firman. Tidak mungkin ada orang yang saleh yang tidak melayani Tuhan. Jadi bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara termasuk orang saleh? Jika iya, apakah saudara melayani Tuhan? Jika tidak, apakah saudara pantas menebut diri saleh tetapi tidak melayani Tuhan? Kalau sudah melayani, dalam bidang apa Anda melayani Tuhan? Begitu ya. Oke, hal berikutnya yang kita pelajari tentang seorang Henok. Dia hidup bergaul dengan Allah. Sebenarnya ini salah terjemahan, seharusnya ia adalah
Orang yang berjalan dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Allah artinya taat kepada Allah. Jadi dekat dengan Allah atau terus merasakan, menyadari Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupannya. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 8. Saudara, apakah saudara selalu setiap saat itu berjalan dengan Tuhan? Atau hanya seminggu sekali di gereja saudara berjalan dengan Tuhan? Hal yang berikutnya yang kita pelajari tentang Henokh, kesalahan Henokh tidak terpengaruh oleh kehidupan pernikahan dan seks. Dia menikah dan mempunyai anak, tapi dia tetap beriman dan hidup saleh. Ini perlu diperhatikan bahwa orang yang beranggapan bahwa tidak menikah atau menjadi biarawan itu lebih suci daripada menikah, pasti keliru. Buktinya Henokh tetap menikah dan dia tidak pernah mengalami kematian dan dia diceritakan orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Poin berikutnya yang berhubungan dengan Henokh. Dia diangkat ke surga oleh Allah. Di ayat 24, bandingkan dengan Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5. Orang lain yang mengalami hal ini hanyalah Elia di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1-11. Ini tidak bertentangan dengan 1 Korintus 15 ayat 20 ayat 23 atau Kolose 1 ayat 18 atau Wahyu 1 ayat 5 yang menyebut Yesus sebagai yang sulung atau yang pertama dari orang yang dibangkitkan, ya. Kenapa kok tidak bertentangan? Padahal kan Henoknya naik ke surga, bahkan sebelum Yesus Elianya juga naik ke surga. Betul. Henokh tidak mengalami kematian maupun kebangkitan. Jadi Henokh ini memang nggak pernah mati. Nah kalau nggak pernah mati berarti dia nggak akan pernah mengalami kebangkitan. Nah yang sulung yang pertama, gelar yang dikenakan kepada Yesus, ini adalah orang yang mengalami kematian dan orang yang mengalami kebangkitan juga. Jadi kalau kita sadari ini merupakan tipe atau bayangan atau gambaran dari kemenangan Yesus atas maut. Artinya, ketika Henokh ini tidak mengalami maut, berarti Yesus juga menang atas maut. Gitu ya. Nah, ini adalah ketika Henokh tidak mengalami kematian, maka Yesus juga naik ke surga, diangkat sama seperti Henokh diangkat, siapa itu namanya, Nabi Elia diangkat, dan kemudian Yesus diangkat. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, ini kalau kita para pengikut Kristus, kalau Yesus saja diangkat, maka para pengikut Kristus juga akan diangkat ke surga. Gitu ya. Orang berikutnya yang terkenal yang patut kita pelajari adalah Metusala. Ini adalah orang yang umurnya paling panjang yaitu 969 tahun. Tidak ada orang yang hidupnya lebih dari 1000 tahun. Ada yang lalu menghubungkan hal ini dengan Kejadian pasal 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Kejadian 2 ayat 17 ya. Kemudian dihubungkan dengan 2 Petrus 3 ayat 8. 1 hari sama seperti 1000 tahun. Nah, pada waktu hari engkau memakannya mati, berarti kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun, berarti pada waktu memakannya, ya toh, umurnya daripada manusia itu tidak pernah ada yang mencapai lebih dari 1000 tahun. Bahkan mencapai 1000 pun tidak ada. Yang paling tua adalah Metusala, yang usianya 969. Tapi tafsiran model kayak gini ini, model kalau bahasa Jawa tuh gato entuk, you know. Pokoknya kalau cocok, nah dapat. 2 Petrus 3 ayat 8 ya, kalau kita ngomong 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ini hanya menunjukkan bahwa Allah itu tidak terbatas oleh waktu. Kejadian pasal yang kedua ayat 17, pada hari engkau memakannya mati, itu digenapi pada hari atau pada saat Adam memakan buah itu. Jadi bukan nggak ada kaitannya dengan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8. Karena pada saat itu Adam itu sudah mati secara rohani. Jika ketika Kejadian pasal yang kedua ayat 17 berbicara pada hari engkau memakannya mati, itu immediately bahwa kehidupan rohani Adam itu terputus dari Allah yang benar. Oke, Metusala mati pada tahun terjadinya banjir Nuh. Saudara, kita do the math, hitung-hitungan ya. Metusala mempunyai anak Lamek yang pada waktu dia berumur 187 tahun di ayat 25. Lamek mempunyai anak Nuh yang pada waktu dia berumur 182 tahun. Jadi pada waktu Nuh lahir, Metusala itu berusia 369 tahun. Nah, Metusala meninggal pada usia 969 tahun. Jadi pada waktu itu, Nuh berusia 600 tahun. Nah,
Pada waktu usia Nuh itu umur yang ke-600 tahun, air bah datang. Di Kejadian pasal yang ke-7 ayat 10-11. Jadi kesimpulannya, Metusala itu meninggal pada tahun di mana banjir itu datang. Nah, kemungkinannya ada dua. Metusala ini persis mati sebelum banjir, atau Metusala ini mati karena banjir. Nah, permasalahannya gini, kalau misalkan penafsiran yang kedua yang benar, maka ini menunjukkan bahwa Metusala adalah orang yang bejat atau tidak beriman, karena pada saat itu orang yang beriman hanyalah 8 orang yang ada di dalam bahtera. Metusala adalah anak Henok dan kakek daripada Nuh. Henok adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dan seorang pengkhotbah. Demikian juga Nuh dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 5 dan Kejadian pasal yang 6 ayat 9. Tetapi Metusala tidak bertobat. Ini sekali lagi kalau penafsiran yang metode nomor 2 yang benar ya. Hal seperti itu seringkali terjadi, karena itu jangan sampai saudara menganggap bahwa iman dari keluarga saudara bisa menyelamatkan saudara. Karena itu sekalipun saudara berasal dari keluarga Kristen, saudara sendiri harus bertobat dan datang kepada Kristus secara pribadi. Sebaliknya kalau saudara yang Kristen dan keluarga saudara tidak, Anda harus memberitakan Injil pada mereka supaya mereka itu bertobat. Nah, kemudian setelah kita pelajari banyak tokoh-tokoh, mari kita lihat persamaannya, karena kita tadi lihat perbedaan-perbedaannya ya. Saudara, orang-orang di dalam silsilah yang 10 ini mempunyai persamaan-persamaan, yaitu satu, mereka adalah gambar dan rupa Adam. Ini berlaku untuk Set dan semua keturunan Adam yang lain, artinya gambar dan rupa Allah dalam diri manusia, sekalipun memang dirusak oleh dosa, tetapi hal tersebut tidak hilang sama sekali. Bandingkan dengan 1 Korintus 11 ayat 7 dan Yakobus 3 ayat 9. Semua manusia berdosa sama seperti Adam, memiliki dosa asal. Persamaan kedua adalah orang-orang dalam silsilah ini memiliki umur yang sangat panjang. Mengapa mereka bisa memiliki umur yang sangat panjang? Satu, zaman itu masih belum ada polusi. Yang kedua, mereka hidup sehat. Yang ketiga, Allah memang menghendaki demikian supaya manusia dapat berkembang biak dengan baik. Oke, persamaan yang ketiga adalah mereka masing-masing mempunyai banyak anak, tapi hanya satu yang dipilih. Kan diceritakan mereka memiliki anak laki-laki dan perempuan, tetapi mereka memperanakan satu gitu ya. Sehingga yang disebutnya itu cuma timbul 10 nama. Saudara, Allah pertama kali menyatakan diri kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa milik Tuhan. Tapi jauh sebelum itu Allah sudah bekerja untuk memilih. Sekalipun manusia tidak mengetahui hal itu, tapi Allah bekerja untuk melaksanakan rencananya. Dalam hidup saudara, Allah juga terus bekerja. Sekalipun mungkin saja saudara tidak mengalami atau merasakan hal tersebut. Saudara tidak merasakan Allah bekerja, bukan berarti Allah tidak bekerja. Hanya saja sensitivitas kerohanian Anda yang perlu dikalibrasi, gitu ya. Oke, semua mati. Semua manusia itu mati yang diceritakan 10 keturunan itu, kecuali Henok. Ini menurut saya penggenapan dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 19, bandingkan dengan Roma pasal yang 5 ayat 14. Tetapi di tengah-tengah berita bahwa semua harus mati, ada bagian tentang Henok yang tidak mengalami kematian. Jadi di sini kita melihat adanya suatu pengharapan. Ada kemungkinan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ada kemenangan bagi orang percaya. Jadi yang jadi pertanyaan adalah, saudarkah saudara percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Tuhan? Jika belum, saya undang untuk bertobat dan percaya untuk dan mengaku dengan mulut dan mengaku dengan hati, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara satu-satunya. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.